Tes. Oke, ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Fitnur Muhammad Piliang. Saya ingin menjelaskan untuk terkait soal untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah praktikum SQL. Ya, untuk kali ini saya akan menjelaskan query buatan saya dengan konsep seperti ini. Oke, sebentar ya. Nah, untuk di nomor satu ini bisa dilihat. Oke, uh, query query ini, query keseluruhan ini, query keseluruhan ini digunakan untuk mencari karyawan yang memimpin bagian tapi memiliki gaji paling rendah. Nah, untuk mencari, nah, di sini saya menggunakan banyak fungsi gitu kan. Jadi di sini saya menggunakan subquery, ada join juga. Tapi untuk di soal yang nomor satu ini saya tidak menggunakan group function maupun single function. Distinct ini termasuk single function? Enggak harusnya. Saya agak sedikit lupa apakah distinct termasuk single function atau tidak. Oke. Dan saya juga menggunakan set operator, yaitu intersect di sini. Oke, jadi untuk mencari karyawan yang memimpin bagian tapi memiliki gaji yang paling rendah, kita harus buat secara terpisah dulu. Jadi mudahnya kita pisahkan ini dulu. Nah, kita mencarinya dari sampai sini dulu. Oke, jadi saya untuk tampilan ini bisa kita lihat dulu. Nah, di sini untuk satu query ini menampilkan banyak sekali kan. Nah, di sini saya mencari employee ID, last name, job title, dan salary. Oke. Nah, untuk dari employee ID sendiri serta last name itu bisa didapat dari employees, dari tabel employees. Jadi di sini saya ambil dari from tabel employees. Dan untuk job title saya ambil dari jobs, dan salary sendiri saya ambil dari tabel employees gitu. Nah, untuk mencari karyawan yang memimpin bagian, kita menggunakan klausa where di sini. Menggunakan klausa where employee ID not in tidak termasuk dalam manager ID dari departemen, dan manager ID-nya tidak nol. Dari query ini kita dapat mencari karyawan yang memimpin bagian tapi memiliki gaji kita dari query ini kita mencari karyawan yang memimpin bagian. Nah, untuk selanjutnya kita buat query baru lagi. Yang fungsinya itu untuk mencari gaji paling rendah. Tapi karena kita di sini menggunakan set operator, jadi untuk selectnya sepemahaman saya itu harus sama dengan query sebelumnya gitu. Jadi di sini karena saya menggunakan employee ID, last name, job title, dan salary, maka di bawahnya saya juga menggunakan query select yang sama, yaitu ada employee ID, last name, job title, serta salary. Nah, dari situ. Nah, yang membedakan itu adalah nanti bisa dibedakan dari from serta where dan subquery yang akan digunakan. Nah, di sini saya membedakannya melalui subquery-nya. Jadi di sini kan karena saya employees dan jobs saya gunakan juga, saya tidak menambahkan yang lain karena tidak saya gunakan. Oke. Dari subquery-nya saya cari salary yang dan menggunakan subquery. Setelah itu select min salary from employees. Jadi saya mencari gaji paling minimum
gaji paling minimum dari seluruh karyawan yang ada di sini. Nah, 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 di sini ada satu orang yang gajinya paling minimum, yaitu Olson. Itu dari query yang kedua. Nah, untuk menyatukannya, saya menggunakan fungsi set operator intersect. Fungsi operator intersect digunakan untuk mencari nilai yang sama, atau bisa dikata dari query satu ke query lainnya itu dicari data yang sama, yang hasilnya sama. Nah, itu yang akan muncul, atau silangnya, titik tengahnya situ. Jadi ketika saya gabungkan semua query ini, saya jalankan langsung semuanya begini. Nah, hasilnya ternyata memang cuma satu, si Olson ini. Dari hasil ini kita bisa tahu bahwa si Olson ini, dia adalah pemimpin bagian tapi memiliki gaji paling rendah daripada yang lainnya gitu. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan. Nah, ini nomor 2 buatan saya. Ini nomor 2 buatan saya, oke. Nah, ini contoh yang lainnya. Sebentar, saya ratakan saja dulu, lebih baik. Nah, saya ratakan. Oke. Di sini saya menggunakan set operator yang sama lagi, yaitu untuk intersect. Nah, di sini saya mau mengambil data mahasiswa yang tinggal di kota yang sama dengan mahasiswa yang bernama Jin, dan juga memiliki nilai paling minimum. Jadi di sini, bisa dilihat dari nomor 2, mengambil data mahasiswa yang tinggal di kota yang sama dengan Jin dan memiliki nilai akhir yang lebih tinggi daripada nilai minimum. Nah, nilai minimum untuk setiap mata pelajaran tentu berbeda, gitu kan? Nah, kita bisa dilihat di sini, kita cari di sini. Jadi kita pertama mencari mahasiswa yang tinggal sekota dengan mahasiswa yang bernama Jin. Oke. Jadi sesuai permintaannya tadi, saya panggilnya adalah NIM, nama belakang, nama prodi, kota tinggal, serta saya memasukkan group function AVG, average, untuk mencari nilai akhir. Nah, saya mengambil dari tabel mahasiswa, program studi, dan juga nilai. Oke. Di sini kita menggunakan clause aware untuk mencari kota tinggal yang sama dengan Jin. Tapi agar lebih mudah, kita menggunakan subquery. Jadi kota tinggal sama dengan select kota tinggal from mahasiswa di sini yang dijoinkan dengan program studi. Sebenarnya jujur tidak perlu saya gabungkan program studi juga, tidak masalah di sini sebenarnya. Tapi saya gunakan saja where nama belakang Jin. Nah, di sini. Di sini saya harus menggrupai NIM, nama belakang, nama prodi, dan kota tinggal, karena di sini saya menggunakan group function, yaitu AVG, average, untuk mencari nilai akhir. Jadi untuk fungsi-fungsi yang lain, untuk select yang lainnya yang tidak menggunakan group function, itu harus dimasukkan dalam group by gitu. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, kita jalankan dulu. Kok tidak? Ini udah jalan. Sudah jalan atau belum? Kok nggak jalan ya? Sebentar, coba saya cek dulu.
Select name kota tinggal studi kota tinggal sama nama belakang. Ah ya maaf. Oh, program studi sama nama belakang nggak nyambung. Kota tinggal. Kok nggak jalan ya yang ini ya? Sebentar, saya cek dulu. Saya tadi buatnya yang sebelah sini keluar, yang sebelah sini kok tidak mau jalan. Grup by name nama. Saya cek dulu di sini. Select kota tinggal. Coba. Oke, karena terjadi error saya coba dulu. Select nama belakang. Tidak ada yang namanya Jin rupanya. Oke, saya gunakan nama yang lain kalau begitu. Kita gunakan nama Wijaya. Oke, seperti ini. Jika kita ambil seperti ini, nah, maka akan muncul 2 orang yang tinggal di kota Sidoarjo. Oke, kita mungkin coba dari kota yang lain. Kita kalau dari kota Sidoarjo mungkin datanya hasilnya akan sedikit ya. Kita coba lihat dari mahasiswa yang kotanya agak banyak. Kita lihat kota tinggal. Oke, kita jalankan ini dulu. Oke, kota paling banyak di Surabaya. Oke, kita ambil nama Haruka. Haruka. Oke, kita hapus dulu ini. Oke, nah di sini kita dapat tahu hasilnya bahwa orang-orang ini satu kota dengan Haruka gitu, dari memiliki kota yang sama dengan Haruka, yaitu Surabaya semua. Nah, dari kota-kota dari sini saya ingin mendapatkan mahasiswa yang memiliki nilai akhirnya lebih tinggi daripada nilai minimal. Gitu. Nah, untuk mencari mahasiswa yang nilainya lebih tinggi dari nilai minimal, kita buat query lagi, gitu kan? Kita buat query untuk mencari mahasiswa yang nilainya lebih tinggi daripada nilai minimal. Nah, di sini karena kita menggunakan set operator, jadi otomatis kita harus menggunakan select yang sama, yaitu name nama belakang, nama prodi, kota tinggal, serta EVG itu tadi. Untuk grup lainnya pasti sama. Nah, di sini yang membuat berbeda ialah kita sekarang menggabungkan kita sekarang menggunakan having. Karena sebelumnya kita kan masuk untuk mencari kota tinggal kita menggunakan where, karena kota tinggal karena kota tinggal tadi masuknya ke dalam group by. Nah, untuk group function sendiri untuk pencariannya kita harus menggunakan having. Nah, di sini saya mencari lewat having avg tadi yang lebih kecil, nilainya lebih besar daripada subquery yang tadi, min avg, nilai paling minimum dalam rata-rata setiap pelajaran. Dari query ini nanti kita bisa dapat nama-nama mahasiswa yang lolos dari nilai akhir yang di bawah KKM gitu. Nah, untuk itu sebentar, saya ada yang ingin saya coba karena
Saya kurang yakin tiba-tiba. Begini coba. Ini itu adalah nilai minimumnya 37,5. Untuk nilai minimum 37,5. Nah, untuk semua mahasiswa yang tadi di sini memiliki nilai minimum yang memiliki nilai yang lebih dari 37,5. Nah, sekarang untuk menggabungkan, tapi karena gini ya, maksudnya orang yang mahasiswa yang memiliki nilai minimum lebih dari 37,5 tersebut itu sudah muncul di sini. Namun masih tercampur, mulai ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari Gresik, ada yang dari Surabaya. Nah, saya butuh orang-orang yang tinggal sekota dengan yang memiliki nama belakang Haruka. Nah, di situ fungsi intersect berguna untuk menggabungkan kedua query tersebut. Ketika dua query ini disatukan dan dijalankan, maka akan muncul nama-nama yang hanya sebatas teman-temannya Haruka tadi, yaitu orang-orang yang tinggal satu kota dengan Haruka. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Menurut saya hanya itu yang bisa saya jelaskan untuk kali ini. Sekian, terima kasih.